Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siruntuk sikit pema Subawaya Andi Hilda Syaban di acara Smart School Cerdas Ki Berkarakter. Puji syukuru ripatu kengi lau ripuang Allah Ta'ala nasabak pemasena wak dinggi siruntuk ri acara ewe. Ya soewe elok ka mau Pak Guru tentang pangadareng. Agaya roda sepangadareng. Oke. Sebelum matamaki ri guru pangadarengnya magelok na rekod riseng dolo ya ro pangadarengnya yaitu salah satu kearifan lokal masyarakat Bugis. Kearifan lokal adalah suatu konstruksi budaya di mana mengadopsi seperti falsafah, nasihat-nasihat, papaseng pesan-pesan yang urgensinya masih sangat baik untuk diimplementasikan di kehidupan kita saat ini. Nah, pangadareng berasal dari kata ade. Ade memiliki makna yang luas, bisa diartikan adat, adab, peraturan, hukum, bahkan jalan hidup. Sedangkan pangadareng dapat diartikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Pada awalnya, unsur-unsur pangadareng hanya terdiri dari 4 unsur, yaitu ade, rapang, bicara, dan wari. Tapi setelah agama Islam diterima secara resmi dan menyeluruh di Kerajaan Tanah Ugi, maka ditambahkan 1 unsur, yaitu sara. Ini ada papaseng tentang pangadareng. Engka se dipase tentang pangadareng. Epak mua parajaiwi tanai. Ia naritu naripa ripa gene 5 rirapi moni aselengena nari mabai naku ritu sara. Ya naritu pamulanna ada, makduanna rapang, matelunna bicara, maepakna wari, malimanna sara. Yang artinya adalah hanyalah 4 yang membesarkan atau memakmurkan suatu negeri. Nantilah dicukupkan menjadi 5 setelah agama Islam diterima atau dianut dan ditambahkan yaitu sara. Yang awalnya adalah ada, kedua rapang, ketiga bicara, keempat wari, dan yang kelima adalah sara. Pangadareng sendiri mengandung 4 asas dasar yang menjadi latar belakang dari kelima asas tersebut. Nah, di sini ada 4 yaitu asas mapasilasae. Yang kedua asas mapasisawe, yang ketiga asas mapasan rupae,
Dan keempat adalah asas mapalaiseng. Asas mapasilasae yaitu diwujudkan dalam bentuk ade agar terjadi keserasian dalam sikap dan tingkah laku manusia di dalam memperlakukan diri dalam pangadereng. Jadi harus ada keseimbangan antara sikap dan tingkah laku. Yang kedua, asas mapasisawe ialah diwujudkan dalam bentuk ade untuk memberikan hukuman pada tiap-tiap pelanggaran ade yang dinyatakan dalam bicara. Asas ini menyatakan adanya pedoman legalitas dan represif yang sangat konsekuen dijalankan. Nah, apa itu represif? Represif adalah tindakan untuk mengendalikan pengendalian diri. Selanjutnya adalah asas mapasan rupae, diwujudkan dalam bentuk ade untuk memelihara kontinuitas pola-pola yang sudah ada lebih dahulu, guna menstabilkan perkembangan-perkembangan yang muncul. Hal ini dinyatakan dalam rapang. Jadi, agar perkembangan-perkembangan yang muncul tidak merusak, harus ada kelanjutan atau pemeliharaan pola-pola yang sudah ada terlebih dahulu yang dibentuk oleh nenek moyang kita. Asas mapalaisen diwujudkan dalam bentuk ade untuk memberikan batas-batas yang jelas tentang hubungan antara manusia dan lembaga-lembaga sosialnya, sehingga masyarakat terhindar dari ketidaktertiban, chaos, dan lain-lain. Nah, hal ini diwujudkan dalam wari dan segala variasi perlakuannya. Apa itu rapang, apa itu bicara, apa itu wari, nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Nah, selanjutnya ini kita memasuki unsur-unsur pangadereng. Yang pertama adalah ade. Pada konteks hukum ketatanegaraan, ada semacam undang-undang dasar dan undang-undang. Ada terdiri dari beberapa jenis. Pertama yaitu adalah ada maraja, adalah undang-undang terbentuknya sebuah negara kerajaan. Sifatnya tidak dapat diganggu-gugat. Jadi dia absolut. Kedua adalah ada puraonro, yaitu ketetapan yang juga tidak dapat diganggu-gugat, namun lebih teknis atau turunan dari ade maraja. Ketiga, ade masamaturuseng, yaitu hasil permufakatan adat. Jadi dia muncul dari musyawarah atau biasanya disebut dengan tudasi pulung kalau dalam bahasa Bugis. Jadi dapat disimpulkan bahwa adalah peraturan hukum adat, yaitu salah satu aspek yang mengatur pelaksanaan sistem norma, aturan-aturan adat dalam kehidupan masyarakat Bugis. Adat sendiri bersifat preventif untuk menjaga stabilitas negara, menghalangi segala perbuatan jahat dari para penjahat, mencegah perbuatan sewenang-wenang atau aniaya dari orang-orang kuat dan melindungi orang-orang lemah. Ini ada ungkapan yang menggambarkan pentingnya ade atau urgensinya ade dalam kehidupan sehari-hari. Nareko makom pe ibeci masolani lipu legai welom panasae masok buni tongenge ritongengeng ni salae ripasalani tongenge sian rebale tawe si bali-bali siak beli-beli yang natuo ini seri dapurenge ripao pani palungenge risapeang
tempat tapi ye. Nah, inilah artinya, bila mana becik kendor, maka rusaklah negeri. Becik dalam bahasa Bugis dahulu yaitu sama dengan ada sebelum adanya Islam. Tidak memutik pucuk nangka. Apa arti dari tidak memutik pucuk nangka? Pada pelajaran sebelumnya, kalau tidak salah yaitu adalah 3 minggu lalu, pucuk nangka digambarkan sebagai kejujuran, lempuk. Lempuk dalam bahasa Bugis diartikan sebagai kejujuran. Nah, tidak memutik pucuk nangka, bersembunyilah kebenaran. Jika kejujuran tidak ada, maka bersembunyilah kebenaran. Dibenarkan yang salah, disalahkan yang benar. Orang saling memakan bagaikan ikan, saling menjual, saling membeli, tidak ada lagi gotong royong. Dapur ditumbuhi rumput-rumput, lesung ditelungkupkan, niru tergantung, dan alu disangkutkan. Maka kacaulah negeri jika ada itu juga kacau. Jadi dalam pembahasan ada setidaknya harus memenuhi 3 unsur, yaitu subjek, objek, dan tempatnya. Jadi pertama adalah subjek, yaitu orang yang sepantasnya dan kompeten dalam membahas ada. Kedua adalah objek, yang dimaksud di situ adalah tema yang dibahas sekaitan dengan ada, berkaitan dengan ketatanegaraan, politik, perang, keprotokoleran, dan masalah sosial kemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan pada level yang lebih rendah. Jadi ketiga adalah tempat. Pembahasan ada harus dilakukan di Baruga atau Soraja, tidak boleh di sembarang tempat. Yang kedua adalah bicara. Jadi bicara dalam Pangadareng ialah semua keadaan yang bersangkut paut dengan masalah peradilan. Dengan demikian, bicara mempersoalkan mengenai hak dan kewajiban setiap orang atau badan hukum dalam interaksi kehidupan dalam masyarakat. Ia mengatur aspek normatif dalam mengatur tingkah laku setiap subjek hukum seorang dalam lingkungannya yang lebih luas untuk berinteraksi secara timbal balik. Jadi pada konteks ini, makna bicara adalah peradilan dan pemutusan perkara. Diselenggarakan oleh raja dan pejabat adat yang disebut arum mak bicara atau pak bicarae. Adapun materi yang diadili adalah biasanya perselisihan, persengketaan, hingga pemutusan perkara kebijakan luar negeri yang strategis seperti perang atau persekutuan. Jadi ada beberapa aturan-aturan dalam hal menetapkan keputusan hukum. Jadi Pak Bicara itu perlu berpegang teguh pada 2 hal, yaitu yang pertama bicara tonget telue atau 3 kebenaran hukum. Yang pertama pengakuan kesalahan dan kebenaran kedua belah pihak. Jadi Pak Bicara ini harus mendengar kesaksian dari kedua belah pihak. Yang kedua pengakuan kesalahan dan kebenaran menurut ada. Jadi Pak Bicara juga harus melihat dari sisi adat, ada, dan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya. Yang dimaksud di sini adalah bukti-bukti yang konkret. Dan Pak Bicara harus melepaskan diri dari yang pertama kemarahan, 2 kekeringan, 3 keseganan, 4 maksud-maksud yang mengandung tujuan lain, dan yang kelima adalah keharusan. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis hukuman jika melakukan kesalahan. Jadi salah satu bagian terpenting dalam bicara ialah
deraan atau sanksi hukuman yang ditimpakan kepada para pembuat kejahatan atau kesalahan disebut dalam Latoa sebagai berikut. Yang pertama adalah riuno atau hukuman mati dengan variasi sebagai berikut. Nah, dibunuhnya pun ini ada berbagai macam. Yang pertama adalah unosokbu, dibunuh sembunyi-sembunyi. Yang kedua adalah riladung atau rilosoro, ditenggelamkan. Yang ketiga, ripapak gajang atau dihukum tikam beramai-ramai. Dan yang keempat adalah ripopuli, pembunuh dibunuh. Dan yang ketiga adalah kelima adalah ripetutigero, hukuman pancung. Dan ini berlaku sesuai dengan kesalahan yang dibuat oleh pelaku. Ini pun ada hukuman-hukuman tambahan. Engka hukuman patambahan nareko matana perlakuan kesalahan. Jadi keluarganya diikut sertakan sanak keluarga untuk memikul hukuman. Biasanya ada denda atau dicopot dari jabatan dan sebagainya. Yang kedua adalah pali, hukuman pengasingan. Ini pun ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama adalah ripau tanah atau diasingkan ke luar negeri. Yang kedua adalah disuruh medek atau biasanya disuruh pergi. Selanjutnya yaitu calla. Ini adalah hukuman deraan badan dengan pukulan. Dan jenis-jenisnya adalah calla napak karoda, yang artinya adalah derai diserta umpatan. Yang kedua yaitu calla bawang atau siksaan benda saja. Nah, yang keempat yaitu rapa, hukum sita dengan jenis-jenisnya yaitu rapa waramparang atau disita harta bendanya, dan ridosa atau didenda. Selanjutnya yang kelima yaitu rirepung atau hukuman ditahan. Dan yang keenam adalah ribalu, hukuman dijual dengan jenis-jenisnya balu ata atau biasa dijadikan ata oleh pembelinya. Ata adalah budak. Yang kedua adalah riwaramparangi. Nah, jadi ini adalah semacam diberi pinjaman uang untuk menebus kesalahan yang bersangkutan dan belum terhitung sebagai ata. Sebelum kita masuk ke bagian yang selanjutnya yaitu rapang, engka gailok makutana pole materi jelaskannya denre. Kok engka tabe takak jarita. Nasaba keempat telu jenis-jenis pangadareng ya eloe ujelaskan. Silahkan nareko engka elok makutana SMP 8 SMA 8 Bone. Ye, silahkan tapaletu kanga pakutanata. Makasingi nareko tapasisengi dolo aleta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe taulangi gaseta. Oke, SMA 8 Bone, silahkan. Aga pakutanata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pakutanana yaitu bagaimana cara mempertahankan ade dalam masyarakat Bugis. Pikoge carana mempertahankan ade rilalena masyarakat
Baiklah, sebenarnya banyak cara untuk mempertahankan adat-adat dalam masyarakat kita. Salah satunya adalah misalnya saling bertoleransi. Sebenarnya ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita membahas tentang Pangadareng. Tapi karena ada pertanyaan bagaimana cara mempertahankan adat-adat kita, ini pakutanata masalah adat atau ada Pangadareng jelaskannya denre. Tabe SMA 8 Bone? Oh iya, tentang mempertahankan Pangadareng ada di masyarakat Terima kasih SMA 8 Bone pakutanana. Jadi sebenarnya nareko elok mempertahankan ada mega carana. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan ada, yaitu saling menghormati si pakalebik ki, saling memuliakan si pakaraja ki pada tak rupa tahu. Ya salah satunya mempertahankan ada. Jadi kembali lagi kepada pengertian adat tadi. Adat adalah peraturan hukum adat, yaitu salah satu aspek yang mengatur pelaksanaan sistem norma dan aturan-aturan adat dalam kehidupan masyarakat Bugis. Jadi jika ingin mempertahankan ada, ikuti aturan-aturan apa yang berlaku dalam masyarakat Bugis. Salah satunya yaitu si pakalebik ki, si pakainge ki, si pakaraja ki. Bagaimana kempagai lok makutana? Cek dipi pakutanang. Nareko dek nagaga ulanjut ke materi selanjutnya. Nasabak keempat telu elok dijelaskan. Ya, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Selanjutnya kita melangkah ke materi selanjutnya. Rapang. Jadi menurut arti leksikalnya, rapang adalah contoh, misal, ibarat, atau perumpamaan, persamaan, atau kias. Nah, di dalam Latoa, kata rapang ini banyak disebut dan diuraikan sebagai salah satu di antara sendi-sendi Pangadareng. Rapang menurut fungsinya dari Pangadareng antara lain. Yang pertama yaitu sebagai stabilisator. Ia menjaga agar ketetapan, keseragaman, dan kontinuitas suatu tindakan berlaku konsisten dari waktu ke waktu yang lalu sampai masa kini dan masa depan. Jadi dia menjaga ketetapan, keseragaman supaya berlaku secara berlanjut. Dua yaitu sebagai bahan perbandingan dalam keadaan tidak ada atau belum ada norma-norma atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Maka rapang berfungsi membanding atas suatu ketetapan di masa lampau yang pernah terjadi atau semacam jurisprudensi. Yang ketiga yaitu sebagai alat pelindung yang berwujud dalam hal paseng atau sejenis ilmu gaib penolak bala yang berfungsi untuk melindungi milik umum dari gangguan perseorangan dan melindungi orang seorang dari keadaan bahaya. Jadi maksudnya yang nomor 3 ini adalah biasa engka onrong ria pemaliri kok lauki. Biasa makadato matoae manu yero makere onrona. Jadi maksud dari orang tua kita, leluhur kita agar
tempat tersebut bebas dari gangguan perseorangan. Jadi sekaitan dengan rapang, latiringan totaba arung sotanre mendefinisikannya sebagai berikut. Maaf, tulisan yang ini sepertinya otomatis berubah. Yang ini seharusnya di sini adalah nah, tapi biasanya kalau dalam pengetikan aksara lontara kan otomatis berubah jadi huruf kapital jika di enter kalau di awal penulisan. Di sini adalah huruf na. Jadi na ia riasenge rapang mapada-padai mapasen rupai ri lempue ri deceng pura laloe. Na iya naoloi napanenungangi mulai arunge pak banuae nariasena rapang ripanenungenge. Jadi adapun yang dimaksud rapang yaitu menyamakan, menyerupakan dalam kebenaran pada kebaikan yang telah berlalu dan dilanjutkan untuk dilakukan oleh raja, rakyat, dan dikatakanlah rapang ri panenungange. Jadi dalam kehidupan sosial masyarakat bisa jadi ada perkara yang telah diputuskan di masa lalu, namun ada kasus serupa, maka dalam peradilan adat dicarilah putusan masa lalu tersebut dan dijatuhkan putusan seperti di masa lalu. Selanjutnya adalah wari. Jadi menurut arti leksikalnya, tidak lain dari penjenisan yang membedakan antara satu dan lainnya. Peraturan pembedaan kelas masyarakat, suatu perbuatan yang selektif, perbuatan menata atau menertibkan. Wari adalah peraturan adat yang berdasarkan prinsip asitinajang yaitu kepantasan. Sehingga meski secara filosofis manusia sama, akan tetapi perbedaan usia, kapasitas, dan posisi akan menyebabkan perlakuan yang berbeda pula. Nah, di sini ada lagi papasan. Engka si papasan menurut latiringan totaba. Jadi kalau engka makutana nareku engka makutana igaro daseng latiringan totaba. Jadi latiringan totaba ya naritu seorang pembesar kerajaan di Kabupaten Wajo. Nasenge latiringan totaba wari ya naritu na ia riasenge wari lempuna mapalasenge risitina jae malaiseng na laisena batuae becue matan rewe mapancee malampee maponcoe matanee maringenge atae maradekae pak banuae arunge. Jadi perumpamaan wari menurut latiringan totaba adalah seperti yang tadi. Jadi artinya adalah adapun yang dimaksud wari adalah kebenaran dalam membedakan dalam kepantasannya. Dalam kepantasannya berbeda. Jadi berbedalah besar dengan kecil, yang tinggi dengan rendah, yang pendek, yang tinggi dengan rendah, yang panjang dengan pendek, yang berat dengan ringan, hamba dengan orang merdeka, dan rakyat dengan raja. Jadi pada prakteknya yang lebih detail, wari ini mengatur tentang derajat dan gelar kebangsawanan
jenis besaran sumpah pada pernikahan, pola perilaku, tata bahasa, keprotokoleran kerajaan, pemosisian tempat duduk, bentuk rumah, bahkan warna pakaian yang akan digunakan saat pernikahan. Jadi wari ini menegaskan bagaimana menyikapi perbedaan sesuai kepantasannya. Sebenarnya mega contoh-contoh aturan-aturanna wari karena kita dibatasi oleh waktu, maka saya hanya mengambil satu contoh, yaitu seperti aturan wari pada rumah orang Bugis. Jadi menurut buku yang pernah saya baca, aturan wari pada rumah orang Bugis yaitu adalah rumah yang memiliki anjong model sulur adalah milik arung atau anak arung. Khusus untuk tanduk kerbau adalah milik raja-raja utama kerajaan Bugis. Tanduk kerbau untuk kelas Sauraja dan Solasa. Jumlah timpak laja juga adalah penanda. Jadi timpak laja itu adalah semacam bukaan angin yang bagian atas rumah orang Bugis. Jadi jumlah timpak laja itu tidak seragam. Khusus untuk raja biasanya 5 atau 7, ada yang menyebutkan 9 timpak laja untuk menurung. Sedangkan pejabat adat Arung Lili itu 3 atau 4, untuk Todeceng 2 dan umum 1. Jadi dalam kehidupan kenegaraan, wari berfungsi sebagai peranata yang menata negara. Wari tanah berarti tata negara dalam ilmu bahasa Bugis, disebut wari kada, artinya tata kalimat atau tata bahasa. Dalam Latoa, wari disebut dalam berbagai sasaran kegunaan yang bertujuan kepada penataan Pangadereng dan penertibannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah wari tanah, yang kedua adalah wari Asia Jingeng, dan yang ketiga adalah wari Pangoriseng. Di sini ada penjelasannya, penjelasan tentang Agarodaseng wari tanah, Agariaseng wari Asia Jingeng, Agariaseng wari Pangoriseng. Jadi wari tanah ialah tata kekuasaan dan tata pemerintahan dalam hal mengenai dasar-dasarnya. Jadi bagaimana raja membawakan diri terhadap rakyat dan bagaimana rakyat membawakan diri terhadap rajanya. Sedangkan wari Asia Jingeng ialah tata tertib yang menentukan garis keturunan dan kekeluargaan. Dalam wari ini dibicarakan tentang pelapisan masyarakat. Jadi ditentukan siapa yang termasuk lapisan-lapisan anak arung, maradeka, dan atta, sehingga wari merupakan aturan yang membangun sendi-sendi pelapisan masyarakat. Jadi dari wari Asia Jingeng ini muncul stratifikasi sosial orang Bugis. Ada beberapa sebenarnya, tetapi akan dibahas pada mungkin lain waktu karena kita terbatas waktu. Selanjutnya yaitu wari Pangoriseng, ialah mengenai tata urutan dari hukum yang berlaku dalam sistem tata hukum. Jadi di sini ada papaseng, papase tentang wari. Rusak taro arun dan rusak taro ade. Rusak taro ade dan rusak taro anang. Rusak taro anang dan rusak taro tomaigai. Agaro bituanna. Jadi artinya adalah batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan kaum. Batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan adat. Batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan rakyat. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa masyarakat Bugis adalah masyarakat yang menganut sistem hukum demokrasi. Jadi raja merupakan segelintir orang yang dipilih untuk menjalankan ketatanegaraan. Tetapi
kedaulatan tetap ada di tangan rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan yang terakhir adalah SARA. SARA ini sendiri masuk ke sistem Pangandaran setelah Islam masuk. Jadi SARA, tidak heran kalau SARA merupakan serapan bahasa Arab yaitu syariat, dan penyelenggara hukum SARA sendiri disebut Parewasara. Mereka terdiri dari kadi, imam, kate, bilala, doja, atau amele. Nah, selain itu, SARA dalam bahasa Bugis diartikan sebagai pemisah atau pasara. Jadi SARA dalam hal ini dapat diartikan sebagai pemisah atau memisahkan dua hal yang bertentangan atau berbenturan, yaitu antara hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang telah tumbuh dan berakar dalam masyarakat sejak dahulu kala dengan hukum Islam dan atau kebiasaan-kebiasaan yang harus berlaku dalam agama Islam. Jadi adanya SARA dalam sistem hukum dan Parewasara dalam sistem struktural kerajaan Bugis merupakan konsekuensi dari terintegritasnya Islam dalam ketatanegaraan. Keberadaannya dimulai sejak usainya Musuh Seleng dan Islam dianut secara resmi oleh masyarakat pada kerajaan Bugis pada awal abad ke-17. Jadi apa sebenarnya tugas Parewasara itu? Tugas utamanya adalah menerapkan syariat Islam secara umum, menguji kesesuaian aturan adat dengan syariat, pelaksanaan ibadah dan syiar Islam di masyarakat, menjadi guru agama Islam, dan bahkan terlibat dalam persoalan-persoalan krusial pemerintah di masa lalu. Jadi makuniro penjelasannya mengenai Pangandaran. Sebenarnya elok kak mak buka pakutanan, tetapi nabatasi ki waktu terima kasih untuk perhatian tak makuniro pertemuan tak yesewe kempa wedding makutana kempa cek dek waktu nah nasa ngoperator rewat di ngempah. Oke, nareko engkai lok makutana, silahkan tak kai jarita. Jadi magaro ada marajai dek nawak diganggu guat. Nasaba iro ketetapanna se di wanwa ugi. Jadi adat maraja adalah suatu ketetapan dari masyarakat Bugis, sudah tidak dapat diganggu-gugat lagi. Itu adalah absolut. Jadi ada yang dapat berubah, ada yang hasil permusyawaratan atau pemufakatan atau tudasi pulung, dan ada juga adat maraja yang tidak bisa diganggu-gugat. Kalau yang bisa berubah itu yang seperti tadi dijelaskan adalah yang yang hasil permufakatan, dan ada yang turunan dari adat maraja. Selanjutnya engkelok makutana. Ye, tabe ta ulangi pakutana ta. Ye, bagi awari di pakutana ta. Dendre di paru wari ia bahan khusus di sesena bangsawange. Oh. Jadi pakutananku jaro ada wari ada betuana di sesena rakyat biasa. Oh ye, jadi ku betuangi dalam bahasa Indonesia. Nasabat nule engkato pole daerah lain maceri wiyede smart school de napaha kok mak bahasa ugiki. Jadi pakutanana Andrita ye pole SMA 2 Maros yaitu wari ya dijelaskannya Dendre, yaitu dari
sisi bangsawan. Jadi apa kegunaan wari dari sisi rakyat? Sudah betul pertanyaannya? Cocok nih Pak Kutanata, mapakurona reko riartikannya diterjemahkan ke bahasa Indonesia Oh iya, jadi dari sisi rakyat yaitu wari jadi di sini ada peraturan pembedaan kelas masyarakat, suatu perbuatan yang selektif yang menata atau menertibkan. Jadi wari adalah peraturan adat yang berdasarkan prinsip asitinajang, yaitu kepantasan. Jadi secara filosofis memang manusia sama, akan tetapi perbedaan usia, kapasitas, dan posisi akan menyebabkan perlakuan yang berbeda pula. Jadi semisal dulu kan stratifikasi sosial masyarakat Bugis sangat ketat, seperti ada yang disebut peta, ada anak arung, ada arung, ada bahkan yang ada besek, baso, itu semua disebut stratifikasi sosial di lingkungan bangsawan. Tetapi ada perlakuan-perlakuan khusus, kayak seperti raja ke rakyat bagaimana perlakuannya, tidak boleh semena-mena. Jadi bukan hanya dari sisi bangsawan wari ini berlaku, tapi juga dari rakyat. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa raja adalah hanya segelintir orang yang dipilih untuk mengatur sistem kerajaan, tetapi yang berdaulat tetaplah rakyat. Jadi dari dahulu masyarakat Bugis itu menganut sistem pemerintahan demokratis. Jika raja bersalah, raja pun dihukum. Ada hukuman. Dalam Latoa, buku Latoa itu adalah semacam antropolog politik Bugis. Wadingi baca-baca kuro, engka aturan-aturanna, amugi raja, amugi iga, nareko makbui kesalahan tetap dihukum. Engka sansina. Oke, jadi makuniro pertemuan ta esoewe. Terima kasih atas perhatian ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.